إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada pembahasan ad-dafnu, yaitu penguburan jenazah. Wa yajibu dafnul mayyiti walau kana kafiran. Dan wajib hukumnya menguburkan mayit meskipun dia adalah orang kafir. Dan wajib di sini adalah secara kifayah atau yang biasa disebut dengan istilah fardu kifayah. Kalau ada sebagian kaum muslimin yang sudah melakukannya, maka yang lain tidak berdosa. Tapi kalau semua tidak melakukannya, maka semua berdosa. Dan itu adalah salah satu keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Jadi ada kewajiban-kewajiban yang ketika sudah ada sebagian kaum muslimin melakukannya, maka gugur kewajiban dari sebagian kaum muslimin yang lainnya. Sedangkan untuk orang kafir, ini ada perincian. Kalau tidak ada keluarga orang kafir tersebut yang menguburkan jenazah, maka dianjurkan bagi kaum muslimin untuk membantu penguburannya. Tapi hukum asal tidak boleh bagi kaum muslimin untuk mengurus jenazah orang kafir. Tidak boleh membantu mengurus jenazahnya orang kafir. Ini hukum asal. Misalnya orang kafir tersebut dimandikan, enggak boleh kaum muslimin membantu untuk memandikannya. Misalnya juga dikafani, misalnya ini, atau saya enggak tahu kalau orang kafir itu diapakan, apa didandani kayak calon pengantin gitu ya. Itu juga enggak boleh untuk membantu mengkafaninya, termasuk juga menguburkannya. Kalau ada dari keluarga tersebut atau orang-orang kafir yang sudah mengurus jenazahnya, maka kaum muslimin tidak boleh membantu untuk mengurusnya. Tapi kalau tidak ada sama sekali orang kafir yang melakukannya, maka yang boleh dilakukan oleh kaum muslimin hanya menguburkannya. Selainnya enggak boleh, termasuk mendoakannya juga tidak boleh. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ali bin Abi Thalib wa qad mata Abu Thalib
idhabu fawrihi. Berdasarkan perkataan atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika meninggalnya Abu Thalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dalam keadaan kafir. Karena ketika mau meninggalnya Abu Thalib, Rasulullah ini senantiasa mengulang-ulang meminta kepada pamannya tersebut untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laha bika indallah. Kalimatun uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang nanti di hari kiamat aku akan membelamu. Aku akan berhujah untukmu dengan kalimat tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sudah siap nanti di akhirat akan berhujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan kalimat tersebut, dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi setiap Rasulullah meminta pamannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, orang kafir di antaranya adalah Abu Jahal, ya. Kalau kaumnya manggilnya Abu Al-Hakam, tapi Rasulullah manggilnya itu Abu Jahal. Senantiasa mengucapkan, apakah kamu benci kepada agamanya Abdul Muthalib? Ya, jadi yang dibawa-bawa itu apa? Nenek moyang. Ya, yang dibawa-bawa itu nenek moyang. Apa kamu enggak mau nguri-nguri kebiasaannya nenek moyang? Apa kamu benci dengan cara beragamanya nenek moyang? Dan seterusnya. Itu memang andalan. Andalannya seperti itu. Termasuk Abu Jahal ketika menghalang-halangi Abu Thalib untuk mengucapkan la ilaha illallah, yang dibawa juga nenek moyang, yaitu Abdul Muthalib. Maka Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Dan salah satu bentuk syafaatnya Rasulullah kepada orang-orang kafir yang pernah berbuat baik kepada beliau. Jadi Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala menyebutkan salah satu jenis syafaat Rasulullah nanti di hari kiamat adalah syafaat kepada orang-orang kafir yang pernah berbuat baik kepada beliau di dunia, yaitu dengan meringankan siksanya. Maka Abu Thalib ini berada di neraka yang paling atas, yang paling ringan. Kalau seandainya tidak mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, maka dia berada di neraka yang paling bawah, fidarkil asfali minan nar, di keraknya neraka. Tapi nanti dia di neraka itu di tempat yang paling dangkal, karena syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak orang-orang yang pernah berbuat baik kepada Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup, maksudnya ketika Rasulullah masih di Mekah, itu banyak orang kafir juga yang berbuat baik kepada beliau, termasuk salah seorang yang menjadi penunjuk jalan beliau ketika hijrah ke Madinah. Orang kafir, tapi dia memang benar-benar ingin menolong, menunjukkan jalannya ke Madinah yang jalan tersebut belum pernah dilalui oleh seorang pun. Maka orang kafir nggak akan nemu Rasulullah, karena itu jalan yang nggak pernah dilalui sebelumnya.
Jadi Rasulullah berkata kepada Ali bin Abi Thalib ketika meninggalnya Abu Thalib, kuburkanlah ya, kuburkanlah Abu Thalib. Wa sunnatu dafnu fil maqbarah, dan disunahkan seseorang itu dikubur di pekuburan. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yadfinul mauta fi maqbaratil Baqi'. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa menguburkan orang yang meninggal di pekuburan Baqi'. Kama tawataratil akhbaru bidzalika, sebagaimana telah mutawatir. Jadi diriwayatkan atau telah banyak riwayat yang menyebutkan, dan riwayat tersebut dinukil oleh banyak juga orang. Jadi itu kabar yang mutawatir yang menunjukkan akan hal tersebut. Walam yunqal an ahadin minas salafi annahu dufina fi ghairil maqbarah, dan tidak pernah dinukil dari seorang ulama salaf pun bahwasanya mereka ini dikuburkan di selain pekuburan. Illa ma tawatara aidan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dufina fi hujuratihi, kecuali apa yang mutawatir juga bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikuburkan di hujurah. Ya, hujurah itu bilik. Ya, salah satu pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada istri-istri Rasulullah itu dengan menamai salah satu surat di Al-Quran dengan surat Al-Hujurat. Hujurat itu bilik-bilik. Hujurah itu bilik, jamaknya hujurat. Nah, itu bilik-biliknya istri Rasulullah yang kecil-kecil itu. Dinamai salah satu surat dengan itu. Itu salah satu bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada Ummul Mukminin, kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau dikuburkan di kamarnya atau di biliknya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Wa dzalika min khususiyatihi, dan yang demikian ini termasuk khususiyah beliau, kekhususan. Ya, ini disebutkan dalam kitab ini kekhususan, tapi memang ulama berbeda pendapat apa hukumnya orang itu dikuburkan di rumahnya sendiri, enggak di pekuburan. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan hukumnya boleh. Nah, jenengan mau dikubur di rumah ya enggak apa-apa, Pak. Nanti anak putune takut ya, angker ada kuburannya. Apalagi kalau sudah didengar oleh tetangga-tetangga, oh ini rumahnya ada kuburan di dalamnya. Jadi jumhur ulama mengatakan boleh orang itu dikubur di rumahnya, di kamarnya atau yang lainnya boleh. Tapi sebagian ulama mengatakan makruh. Ya, salah satu dalilnya tidak ada seorang ulama salaf pun yang mereka ini dikuburkan di rumahnya. Jadi yang demikian ini termasuk kekhususan beliau. Tapi kok Abu Bakar sama Umar bin Khattab juga dikuburkan di kamar beliau? Kalau berarti bukan kekhususan beliau. Ya, karena Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu berwasiat agar dikuburkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Bakar berwasiat, yang diwasiati anak beliau ya jelaslah, gampang. Tapi Umar bin Khattab sendiri ketika mau meminta izin kepada Aisyah radhiyallahu anha, beliau juga ada keraguan, takut kalau tidak diizinkan karena ini hak orang lain.
Dan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sendiri sudah ada keinginan ketika meninggal nanti dikuburkan di situ juga. Beliau sudah ada keinginan seperti itu. Jadi nanti Rasulullah, Abu Bakar dan Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ini rela atau ridha untuk memberikan haknya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan beliau ketika memberikan hak tersebut beliau dapat pahala. Itu salah satu pahala yang mengalir, yaitu apabila hak tersebut dipakai oleh orang lain seterusnya. Termasuk itu tadi, kuburan ini nanti mau tak pakai, tapi saya berikan kepada orang lain. Nah, ketika orang lain dikuburkan di situ dan memang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berwasiat seperti itu atau meminta izin seperti itu, maka dapat pahala. Dapat pahala. Kama dalla alaihi hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu fi dafnihi. Ketika meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ini berbeda pendapat akan atau di mana nanti beliau dikuburkan. Apakah dikuburkan di Baqi atau di tempat yang lain? Para sahabat ini berbeda pendapat. Faqala Abu Bakrin, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an ma nasituhu. Aku pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang aku tidak pernah melupakannya. Yang aku tidak lupa akannya. Bayangkan sahabat banyak seperti itu, yang tahu hanya Abu Bakar. Maka hadis itu kalau hanya diriwayatkan oleh seorang sahabat saja itu sudah dipercaya. Karena memang ada beberapa hadis yang kadang sahabat yang lain gak ngerti. Kalau hadis itu harus semuanya diriwayatkan oleh banyak orang, terus ada keraguan, masa ini banyak sahabat gak ada seorang pun yang meriwayatkan kecuali dia. Nah, kalau seperti itu kaidahnya, maka banyak hadis yang gak akan dipakai. Apalagi ada kaidah kalau perkara-perkara ghaib itu atau perkara-perkara akidah itu harus mutawatir hadisnya. Ya. Maka konsekuensi dari keyakinan atau kaidah seperti itu, ada sebagian kaum muslimin yang tidak beriman kepada siksa kubur karena mengatakan hadisnya tidak mutawatir. Ini saja, masalah seperti ini saja, masalah yang penting ini, penguburannya Rasulullah. Itu kan masalah yang sangat penting. Nyatanya cuma ada satu orang yang mengetahui di mana nanti Rasulullah ini akan dikubur, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kaidah-kaidah yang mengatakan masa ini masalah yang tiap hari dilakukan atau seharusnya diketahui oleh banyak sahabat, kok cuma satu saja yang meriwayatkan atau yang lainnya kemudian tidak dipakai, nah itu kaidah yang batil, yang enggak benar. Coba kalau Abu Bakar enggak mengatakan hadis ini, maka para sahabat tetap akan berselisih. Qala, ya, Rasulullah mengatakan, ma qabadallahu nabiyyan illa fil maudhi'i alladhi yuhibbu ayyudfana fihi. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mewafatkan seorang nabi kecuali hendaklah dia dikuburkan di tempat di mana beliau wafat. Wafatnya di mana, ya dikubur di situ. Maka Nabi Musa alaihissalam itu pernah ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala mau wafat di mana.
Di dalam hadis Bukhari sebelumnya beliau memukul malaikat maut yang hendak mencabut nyawanya. Nah ini hadis ini kalau orang nggak paham, maksudnya nggak paham cara memahami yang benar, banyak yang menolak. Mosok ya, malaikat maut dipukul sama Nabi Musa alaihissalam. Ini kan nggak mungkin. Ya. Ini banyak yang menolak hadis-hadis seperti ini karena nggak paham. Jadi para ulama ketika menjelaskan hadis ini, ya mereka mengatakan yang pertama, malaikat maut datang ke rumahnya Nabi Musa alaihissalam tanpa izin. Tahu-tahu datang di situ dan wujudnya manusia. Itu yang kedua. Jadi yang pertama nggak izin, tahu-tahu di dalam, ya beda kan sama yang izin gitu. Yang kedua wujudnya manusia, datang dalam wujud manusia. Ini kok tiba-tiba ada manusia muncul di dalam rumah ya. Yang ketiga ngomong mau nyabut nyawa. Nabi Musa, aku mau nyabut nyawamu. Ya dipukul no, Pak. Ya, mosok jenengan tiba-tiba ada orang masuk ya, nyelonong tanpa permisi, tahu-tahu di dalam mau nyabut nyawa jenengan. Kan nggak terima. Maksudnya tetap akan menolak. Ini sopo gitu loh. Nah, ini penjelasan para ulama seperti itu. Dan itu memang Allah Subhanahu wa taala menginginkan hikmah di balik itu. Langsung dipukul sama Nabi Musa alaihissalam, disebutkan dalam riwayat hadis yang sahih itu sampai salah satu mata dari malaikat maut itu mau copot gitu loh, mau copot. Akhirnya malaikat maut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, tanya Nabi Musa, dia mau umur berapa, mau meninggal di mana. Ditanya umurnya mau berapa, meninggal di mana. Kalau dia mau umur yang maksudnya mau umur berapa, suruh letakkan telapak tangannya ini di badannya sapi. Nah, nanti berapa bulu yang tertutup oleh telapak tangan tersebut, nah itu umur bagi dia. Iya, banyak sekali kan umurnya. Ya, meninggal di mana juga ditanya seperti itu. Dan semua nabi ditanya. Semua nabi ditanya mau umur berapa, mau meninggal di mana. Semua ditanya. Termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ditanya umurnya panjang, nanti melihat kaum muslimin ini mencapai kejayaan. Ya, karena setelah beliau meninggal, terutama di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kejayaannya luar biasa. Kaum muslimin meraih kemenangan-kemenangan yang luar biasa, memperluas kekuasaan di Umar bin Khattab itu sampai kalau nggak salah sepertiga dunia dikuasai. Atau pengen cepat ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau memilih yang kedua, pilih cepat ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Rasulullah menyampaikan hadis tersebut di depan para sahabat, yang paham juga cuma Abu Bakar, yang lain nggak paham. Rasulullah kan mengatakan, innal abda, sesungguhnya ada seorang hamba yang dia diberi tawaran oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin hidup panjang dan mencapai kejayaan-kejayaan, atau ingin cepat ketemu dengan Allah. Maka hamba tersebut memilih ketemu atau cepat ketemu dengan Allah. Ya, Abu Bakar yang paham. Maka Abu Bakar menangis, yang lain enggak. Ya, itu karena yang paham adalah Abu Bakar As-Siddiq. Itu hamba yang ditawar itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidaklah seorang nabi meninggal di satu tempat kecuali dianjurkan atau disukai untuknya dikuburkan di tempat meninggalnya tersebut. Beliau meninggal di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha.
maka beliau dikuburkan di dalamnya. Fadafanuhu fi maudhi'i firashihi. Ya, maka beliau dikubur di tempat firash atau tempat tidur beliau, ya, di bawah tempat tidur beliau. Wa yustathna min dzalika syuhada'u fil ma'rakah. Dan dikecualikan dari yang demikian itu adalah para syuhada yang meninggal di medan perang. Fa innahum yudfanuna fi mawatini istishhadihim. Karena sesungguhnya mereka dikubur di tempat-tempat meninggalnya mereka. Tempat-tempat mereka ini menjadi syahid. Wala yunqaluna ilal maqabir, dan tidak dipindahkan ke kuburan. Li hadithi Jabirin radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang berkata, lamma kana yaumu Uhudin. Dan ini boleh ya, maksudnya apa enggak boleh seorang syuhada dikuburkan di tempat yang ya juga boleh. Cuma pengecualian. Tadi kan disunahkan orang itu dikubur di pekuburan. Ya, kecuali orang-orang yang mati syahid, mereka dianjurkan dikuburkan di medan perang, di medan di mana mereka ini menemui kesyahidan. Jadi maka yaumu Uhudin, ketika hari perang Uhud, humilal qatla liyudfanu bil baqi', maka sahabat-sahabat yang meninggal di perang Uhud itu mereka hendak dibawa ke Baqi' untuk dikuburkan di sana. Fanada munadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka ada seorang penyeru, ya, penyerunya Rasulullah, jadi dia disuruh oleh Rasulullah untuk menyerukan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murukum an tadfinul qatla fi madaji'ihim. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kalian untuk atau agar kalian menguburkan orang-orang yang meninggal di medan perang di tempat-tempat mereka. Madaji itu pembaringan ya, maksudnya ya mereka tempat mereka ini meraih kesyahidan, mereka meninggal di medan perang. Jadi dianjurkan untuk mengubur kaum muslimin yang meninggal ini di pekuburan, tapi dikecualikan orang-orang yang meninggal di medan perang. Dan juga tadi Rasulullah dan Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab itu karena Rasulullah SAW itu dikubur di tempat beliau meninggal. Kemudian Abu Bakar ini berwasiat agar dikuburkan di sisi Rasulullah dan agak turun sedikit ya, sekitar selengan gini. Jadi di sebelahnya tapi posisinya enggak berjajar, tapi agak turun sekitar segini. Ya. Kemudian Umar bin Khattab juga meminta izin kepada Aisyah radhiyallahu anha agar dikuburkan bersama dua sahabatnya. Maka juga dikuburkan di sisinya Abu Bakar dan juga turun sedikit sekitar selengan gini. Jadi enggak sejajar. Rasulullah di atas, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab di bawah. Maksudnya urutannya bukan di bawahnya, tapi urutan penguburannya. Terus tadi juga jumhur ulama mengatakan boleh orang itu dikuburkan di rumahnya sendiri, boleh. Tapi sebagian ulama mengatakan makruh, ya, makruh dikuburkan di rumahnya. Wala yajuzu dafnu fil ahwalil atiyati illa li dharurah. Dan tidak boleh menguburkan di kondisi-kondisi atau di waktu-waktu yang berikut
kecuali karena darurat atau kecuali karena terpaksa. Darurat itu kan terpaksa. Jadi keterpaksaan. Saya tambahkan makbarah ya, makbarah atau kuburan di sini sebenarnya nggak boleh dicampur antara orang Muslim dengan orang kafir di satu area pekuburan. Sebenarnya nggak boleh. Tapi ya mau gimana lagi? Kalau memang mampu atau bisa seorang Muslim itu dikuburkan di pekuburan khusus Muslim, maka itu bagus. Itu yang dianjurkan. Itu yang disyariatkan. Tapi kalau memang terpaksa ya, apalagi ya di tempat kita itu sudah biasa seperti itu, ya mungkin hukumnya dimaafkan. Tapi kalau memang bisa, hendaklah dikuburkan di pekuburan khusus bagi kaum muslimin. Dan sekarang juga sudah mulai ada yang seperti itu. Dan salah satu wallahu alam ya, ini perkataan para ulama, salah satu sebab kenapa tidak boleh dicampur antara pekuburan kaum muslimin dan orang kafir. Wallahu alam, ini perkataan mereka, karena nanti kalau mereka ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala akan mengganggu. Dari siksaan tersebut mengganggu kaum muslimin. Wallahu alam ya. Jadi tidak boleh menguburkan jenazah pada waktu-waktu tertentu kecuali karena terpaksa. Yang pertama, an Uqbah bin Amirin, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Uqbah bin Amir itu dulunya penggembala kambing, karena kaumnya ini berkelompok biasa mengembala kambing dan mereka berpindah-pindah tempat, nomaden. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Uqbah bin Amir nggak bisa menemui Rasulullah, nggak bisa menemui karena harus menggembala kambing. Ada sebagian dari kaumnya yang gantian menemui Rasulullah, mendapatkan pelajaran, kemudian diajarkan kepada kaumnya, gantian. Jadi ngutus seorang atau dua orang atau berapa orang mendapatkan pelajaran dari Rasulullah, pulang ke kaumnya untuk disampaikan kepada kaumnya, gantian seperti itu. Kemudian Uqbah bin Amir mikir, celaka ini saya ya, cuma untuk belani kambing sing ra iso lemu. Beliau mengatakan sebenarnya nggak bisa gemuk kayak gini diurusi terus. Nah, terus saya harus hilang kesempatan untuk bersahabat dengan Rasulullah SAW, mendapatkan ilmu dari Rasulullah, yang celaka ini. Akhirnya tinggal itu, pasrahkan ke kaumnya, tinggal, dan beliau hijrah ikut di Ashabus Suffah, ditampung di Suffah itu. Jadi beliau sudah nggak jadi pengembala kambing tapi bersahabat dengan Rasulullah SAW. Dan Ashabus Suffah itu ya rekoso banget itu. Hidupnya memang berat karena mereka ini orang-orang yang sama sekali nggak punya harta, nggak punya keluarga di Madinah, dan mereka ditampung di Suffah, di masjid. Ya, di masjid dibuatkan satu tempat itu yang ada naungannya, kemudian mereka ditampung di situ ya, sekitar 70 sampai 80 orang. Dan setiap hari hanya dijatah satu genggam kurma, jatahnya sehari seperti itu. Nah kita kurma kan untuk camilan, nah itu jatahnya satu genggam sehari. Itu Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dan beliau gelarnya Radifur Rasul,
Beliau adalah pemboncengnya Rasulullah. Ya kadang beliau memboncengkan, kadang dibonceng oleh Rasulullah. Jadi setiap Rasulullah membutuhkan kendaraan untuk dinaiki, maka Uqbah bin Amir ini yang senantiasa menyediakan, maksudnya menyiapkan. Nah, kadang Uqbah bin Amir ini suruh untuk naik di atas, Rasulullah yang di bawah, yang nuntun. Ya, kadang Rasulullah di atas, kemudian Uqbah bin Amir yang nuntun, tapi kadang sebaliknya. Sebenarnya Uqbah bin Amir itu mau nolak, nggak enak kan Rasulullah yang nuntun, saya yang naik kendaraannya. Tapi beliau juga takut kalau menolak itu termasuk kedurhakaan. Ya akhirnya mau. Karena wah nanti kalau saya nggak mau nanti durhaka saya sama Rasulullah. Akhirnya mau naik. Yaitu tawaduknya Rasulullah SAW dengan para sahabatnya seperti itu. Qala, ia berkata, salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna au an naqbura fihinna mautana. Jadi ada 3 waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang kami untuk mensolatkan jenazah pada waktu tersebut dan menguburkan jenazah pada waktu tersebut. Yang pertama, hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'a. Ketika matahari hendak terbit, ya mulai terbit sampai meninggi, yaitu di waktu duha. Jadi ketika terbit sampai nanti sudah tinggi. Lah tingginya itu seberapa? Kalau bahasa fikih itu 1 tombak. Lah mosok harus nyari tombak. Ya, tombaknya yang pendek apa yang panjang, terus nanti tombaknya diginikan, oh sudah pas gitu. Enggak, 1 tombak itu ya kira-kira 1/4 jam sampai 20 menit. Itu kira-kira kalau dimeniti ya, dengan jam 1/4. Jadi matahari sudah terbit sempurna, terus 1/4 jam atau 20 menit setelahnya, karena itu nanti sudah tinggi. Matahari kalau terbit kan cepat banget lah. Ya kita memang jauh di tempat yang enggak kelihatan secara jelas, tapi di tempat yang jelas itu cepat. 1/4 jam 20 menit itu sudah tinggi. Jadi dari terbitnya matahari, mulai terbit matahari sampai matahari tinggi. Wahina yaqumu qa'imudz dhahirati hatta tamila syams. Dan ketika yaqumul qa'imudz dhahirati itu mataharinya tegak lurus. Jadi matahari tepat di tengah langit sampai tergelincir. Wahina tadayyafu syamsu lil ghurubi hatta taghruba. Dan ketika matahari akan tenggelam sampai tenggelam. Matahari akan tenggelam sampai tenggelam. Jadi itu 3 waktu ya, 3 waktu yang dilarang seorang ini mensolatkan jenazah, atau juga solat mutlak ya. Dan juga tidak boleh menguburkan jenazah pada 3 waktu tersebut, kecuali darurat tadi ya, kecuali terpaksa. Tapi ada pengecualian juga. Selain sholat jenazah, misalnya sholat tahiyatul masjid. Kalau hari Jumat itu kan biasa orang masuk masjid padahal matahari pas di tengah langit sebelum khutbah kan, sebelum zuhur, sebelum masuk waktu zuhur, itu kan matahari di tengah dulu pas. Itu banyak kaum muslimin yang masuk masjid kemudian sholat tahiyatul masjid, dan itu enggak masalah. Itu tidak masalah karena itu sholat-sholat yang
dzil asbab, yang mempunyai sebab. Jadi sholat-sholat yang ada sebabnya itu boleh dilakukan kapanpun, termasuk di waktu-waktu yang dilarang. Kan waktu larangan sholat itu ada 5. 3 ini tadi ditambah setelah asar dan setelah subuh. Setelah asar dan setelah subuh. Dan itu sholat mutlak dan sholat tatawwu. Kalau sholat-sholat yang ada sebabnya, maka boleh. Ada sebabnya, misalnya wudhu habis subuh ya, sampai terbit matahari meninggi tadi, habis subuh kok saya wudhu, padahal setelah wudhu ada sholat sunnah tohur, maka dia boleh sholat ketika itu. Pas matahari di tengah langit masuk masjid, tahiyatul masjid boleh. Setelah subuh ada sebabnya misalnya tadi belum bisa mengerjakan sholat sunnah fajar, maka boleh dikerjakan setelah subuh. Dia boleh milih setelah subuh langsung, jadi setelah salam dia bangkit mengerjakan 2 rakaat, atau milih di waktu duha. Itu 2 pilihan ya, dan mayoritas ulama mengatakan afdolnya langsung setelah subuh. Tapi sebagian ulama mengatakan ya intinya boleh 2 waktu tersebut dia gunakan. Tapi ulama cuma berselisih afdolnya yang mana. Ada yang mengatakan, dan ini mayoritas, afdolnya langsung setelah subuh. Ada yang mengatakan afdolnya setelah terbit matahari, maksudnya di waktu duha, mengqadha sholat sunnah fajar yang belum bisa dilaksanakan. Jadi intinya sholat sunnah yang ada sebabnya itu boleh dilakukan di waktu-waktu larangan. Misalnya, wah ini larangan, waktu-waktu larangan sholat, tapi ada sebab untuk melaksanakan sholat, termasuk sholat jenazah, maka boleh. Gerhana matahari misalnya setelah asar, ya misal ini ya, gerhana matahari terjadi setelah asar, atau ketika terbit itu sudah gerhana, maka boleh dia melaksanakan sholat gerhana. Atau sholat istikharah, dia harus memutuskan salah satu keputusan yang penting, padahal keputusan tersebut ditunggu sampai sebelum maghrib ya, dia disuruh ngambil keputusan setelah asar, ditunggu sampai sebelum maghrib ya, maka dia boleh sholat istikharah ketika itu. Boleh melaksanakan sholat istikharah, sholat minta pilihan. Kalau orang Jawa istiharah ya, istiharah, yang benar istikharah pakai kha, istikharah. Dan sholat istikharah itu hanya untuk pilihan yang dua-duanya baik, dua-duanya boleh. Bukan pilihan yang satu dosa, yang satu maksiat, yang satu benar. Nanti kalau dia hatinya condong kepada maksiat, oh berarti saya melaksanakan ini ya, berarti kerja di tempat maksiat tersebut ya. Nggak boleh, dua-duanya harus sesuatu yang diperbolehkan. Cuma dia bingung, ini yang lebih baik yang mana. Saya tambahkan satu lagi. Kayaknya terbitnya ini jam 5.36 kalau nggak salah. Sudah terbit. Sudah apa? Iya terbit ya. Wa an Jabirin ibn Abdullah, dan dari Jabir bin Abdullah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzakara rajulan min ashabihi qubidha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ceritakan kepada beliau tentang seorang laki-laki dari sahabat beliau yang meninggal. Fakufina fi kafanin ghairi ta'ilin. Lalu dia pun dikafani dengan kain kafan yang tidak besar, yang sempit, yang mepet. Wa qubira lailan, dan dikuburkan di malam hari. Fazajara Nabi sallallahu alaihi wasallam ayukbara rajulu bilaili hatta yusalla alaihi.
Maka Nabi SAW memberi larangan, ya, zajar itu larangan. Jadi beliau melarang untuk mengkuburkan jenazah di waktu malam sampai disolatkan atas jenazah tersebut. Nah, maka jumhur ulama mengatakan alasannya nggak boleh menguburkan di malam hari ya karena belum disolatkan tadi. Ya, karena belum disolatkan, mungkin buru-buru mungkin ya. Maka jumhur ulama mengatakan boleh menguburkan jenazah itu di malam hari. Ila ayultarra insanun ila dzalika, kecuali kalau memang ada keterpaksaan. Fa ini turu ila dafni lailan jaza, apabila terpaksa untuk menguburkan jenazah di malam hari maka hukumnya boleh. Walau ma'isti'malil misbahi wan nuzuli bihi fil qabri, meskipun ketika melakukan penguburan tersebut harus dibantu dengan misbah, ya, dengan lampu. Karena memang ada larangan, ya, kuburan tersebut dikasih lampu-lampu. Ya, bukan lampu untuk penerangan jalan ke kubur, tapi memang kuburnya sendiri yang dikasih lampu agar terang. Nanti dikasih macam-macam, ya, kuburan kayak hotel saja. Nanti kasih AC juga, ya, kasih bunga-bunga yang banyak, kasih ya macam-macam. Ya, biasanya nanti akhirnya dikultuskan. Jadi ketika turun untuk menguburkan jenazah tersebut dibantu dengan lampu boleh, karena ini untuk kepentingan penguburan, bukan untuk sengaja menerangi kuburan tersebut. Litashili amaliyati dafni, yaitu untuk memudahkan, ya, penguburan tersebut. Li hadisi Ibnu Abbas, berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adkhala rajulan qabrahu lailan wa asraja fi qabrihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memasukkan seorang ke dalam kuburnya di malam hari. Wa asraja fi qabrihi, dan ketika memasukkan tersebut diterangi dengan lampu di dalam kuburan tersebut. Jadi sebenarnya hukum asalnya enggak boleh kuburan tersebut, ya kuburannya ya, diterang-terangi dengan lampu-lampu yang banyak gitu, enggak boleh. Tapi karena untuk kepentingan penguburan, untuk membantu memudahkan penguburan, maka boleh, dan itu hanya untuk itu saja. Setelah itu ya dibawa pulang atau dibuang atau dimatikan, bukan sengaja menerangi kuburan tersebut secara permanen, ya, agar kuburannya terang dan sebagainya. Apalagi ada kepercayaan biar kuburannya menjadi terang, kasih lampu, kasih teplok dan sebagainya, kasih payung. Kasih payung, ya. Payungnya untuk orang hidup saja, ya. Karena orang hidup lebih membutuhkan payung daripada orang yang meninggal. Ya, nanti kita bahas di kuburan-kuburan tersebut memang ada perselisihan di antara ulama, mungkin ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, termasuk memberi air di kuburan tersebut. Sebenarnya tujuannya bukan untuk memberi minum mayit, ya, bukan. Ya, para ulama yang memperbolehkan itu agar kuburan tersebut enggak kering, enggak gersang gitu loh. Nanti kalau gersang, kering, ada angin kencang ditiup, debunya itu akan berterbangan, nanti lama-lama kuburannya terkikis dan seterusnya. Jadi tujuannya ulama yang memperbolehkan itu bukan untuk ngasih minum, enggak, orang mati enggak butuh minum, ya, tapi untuk agar tidak kering dan seterusnya. Ya, masalah bunga ya nanti kita
kita kita bahas di tempat yang lain. Memang ada perselisihan, ya, memang ada perselisihan seperti itu. Nanti saya bawakan perkataan ulama dari berbagai mazhab tentang masalah tersebut. Intinya ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Dan ulama yang menyebutkan anjuran tersebut juga menyebutkan juga sebagian ulama melarangnya. Jadi mereka juga tahu ada sebagian ulama yang melarangnya. Karena titik perselisihannya itu adalah ketika Rasulullah memotong satu pelepah kurma kemudian ditancapkan di kuburan tersebut. Nah, permasalahan yang pertama itu apakah itu kekhususan Rasulullah atau juga boleh dilakukan umatnya? Itu intinya di situ dulu. Kalau di situ sudah berbeda, nah nanti setelahnya beda terus. Maka kita itu ya, kalau berbeda dalam satu masalah, mau didebatkan sampai kapan? Kalau sudah inti dari permasalahan tersebut berbeda, cara memahaminya, ya nggak akan selesai, nggak akan ketemu. Ini yang satu mengatakan khususiyah karena satu, ya kita tidak mengetahui orang yang dikubur ini disiksa atau tidak. Yang mengatakan khususiyah loh ya. Yang kedua, nggak ada dinukil riwayat seorang sahabat yang melakukannya atau mereka membiasakan yang seperti itu. Yang ketiga, yang bermanfaat diringankan siksa bagi mayat tersebut bukan pelepah kurmanya, tapi doanya Rasulullah. Ini yang mengatakan ini kekhususan Rasulullah. Yang mengatakan enggak, ini juga boleh dilakukan umatnya. Satu, ya. Ada sahabat Nabi yang pesan seperti itu, yaitu Buraidah al-Aslami. Dan itu dalam Sahih Bukhari. Buraidah al-Aslami berpesan, nanti kalau aku meninggal, aku dikubur, taruhlah di kuburanku tersebut pelepah kurma. Kalau itu khususiyah, enggak mungkin ada sahabat yang berpesan seperti itu. Ya. Yang kedua, kalau memang jenazah tersebut atau mayit tersebut tidak disiksa di kuburnya, ini untuk mendatangkan rahmat Allah. Jadi kalau memang enggak disiksa, ya enggak apa-apa. Bukan berarti kita letakkan itu untuk meringankan siksanya, tapi untuk mendatangkan rahmat Allah. Dan wujud rahmat Allah itu bisa diringankan siksanya, bisa diberi ampunan, bisa ditambahkan nanti derajatnya, dan seterusnya. Ya, udah beda kan? Dari yang tadi sama ini udah beda banget. Yang ketiga, yang bermanfaat itu pelepahnya, bukan doanya Rasulullah. Jadi pelepah kurma itu kalau masih basah, kan Rasulullah kasih batas waktu selama belum kering. Ketika masih basah, maka dia bertasbih kepada Allah. Nah, dengan tasbih tersebut Allah kasih rahmat dengan meringankan siksa atau memberi rahmat orang yang di bawahnya yang dikubur tersebut. Nah, ini udah beda banget ini. Kayak langit dan bumi, ya kan? Yang satu memahami khususiyah, yang satu enggak. Nah, kalau seperti itu jenengan perdebatkan, enggak akan ketemu. Sampai kapanpun enggak akan ketemu itu. Ini khususiyah, ini keumuman bagi seluruhnya. Ya sudah, enggak selesai. Enggak akan selesai. Mungkin demikian apa yang bisa saya sampaikan. Allahu taala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.